Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu pengawas pendamping sekolah yang saya hormati, demikian juga Bapak Ibu guru sekalian yang hebat. Alhamdulillah hari ini kembali kita dipertemukan dalam suatu kegiatan, yaitu aksi nyata budaya positif, dan hari ini menjadi kesempatan saya untuk berbagi mengenai budaya positif. Ya, jadi baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih banyak ini. Ada teman-teman sekalian, seharusnya dia, karena ada di antara Bapak Ibu sebenarnya pengajar praktik. Pengajar praktik. Mudah-mudahan pertanda baik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut lebih jauh, saya mau bertukar pendapat dengan Bapak Ibu. Sebenarnya menurut Bapak Ibu, budaya positif menurut Bapak Ibu seperti apa? Ya, dari Bu Sarah kebiasaan yang baik. Oke, Pak Adit. Kalau kata budaya, budaya artinya apa budaya? Kebiasaan, nilai, oke. Apa lagi? Apa lagi? Keinginan, apa lagi? Iya. Masih buat lebih apa budaya. Jadi cocok tadi, budaya itu kalau kita mau artikan per kata, budaya itu nilai atau kebiasaan. Dan positif adalah sesuatu hal yang baik. Jadi kalau kita lihat dari modul 1.4 itu, budaya positif adalah kebajikan-kebajikan atau nilai-nilai universal, jadi dia berlaku secara umum. Ya, itu yang dilaksanakan dalam kehidupan, apakah dalam kehidupan sekolah atau mungkin di dalam ruang kelas. Kalau kita lihat dia, budaya positif sekolah, kalau kita mau tarik lebih rinci, itu adalah merupakan nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi tujuan utama kita adalah murid, agar mereka berkembang pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utama kita itu ya profil pelajar Pancasila yang ada 5 aspek atau 5 dimensi. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut lebih jauh, saya minta ada 2 orang mungkin sebagai partisipan atau sukarelawan untuk bisa hadir di depan kita. Siapa yang bisa? Oke, Pak Adi, bawa kertas dengan pulpen Pak Adi. Pak Adi minta Anda tulis sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Dalam kertas itu kemudian ada genggam. Tentu orang siapa? Yang pintar menggombal, yang pintar membujuk. Bu Irma, silakan Bu Irma ya. Jadi ceritanya ini Pak Adit, silakan ke depan Pak Adit. Bu Irma silakan. Bu Irma silakan. Ya. Dari sini. Bisa menghati. Boleh menghati. Silakan. Digelitik boleh. Ya, silakan mau merayu atau membujuk silakan. Jadi Bu Irma silakan, bagaimana caranya? Cukup Pak Adit saja yang. Jadi Pak Adit punya sesuatu yang berharga di tangannya, dia genggam. Kemudian Bu Irma tugasnya bagaimana caranya supaya Pak Adit bisa menunjukkan yang ditulis oleh Pak Adit. Mau membujuk boleh, mau menghardik silahkan, intimidasi silahkan. Ya, silahkan Bu. Mau pakai mic boleh? Serah bagaimana cara supaya naik. Kasih uang kah? Mau kasih uang kah? Ini nanti gimana?
jadi bukan hanya mengepalkan bisa. Iya. Pokoknya pemain 100 supaya bisa kita lihat yang di kepala Pak Adi. Coba lihat. Unik nih. Bahasa sehari-hari. Iya. Itu tidak seperti memuji Heru. Pak, oke Pak Adil, boleh? Tengok. Boleh diluruskan tangannya ke keduanya. Saya mau memberikan sesuatu ini. Dan wajib dibuka, coba. Terbuka. Belum, harus terbuka. Tutup kembali. Coba begini gimana? Saya penasaran kenapa, coba dibuka tangan saya yang satu supaya Yang mana? yang kiri. Yang kiri. Iya. Kenapa nggak sama sih? Ini bukan sampah, ini bukan sampah. Ini bukan sampah. Apa kira-kira yang ini? Saya tidak tahu. Oke, bukan sampah. Saya penasaran. Coba saya mau lihat Pak. Anda mau lihat Iya. apa yang bisa Anda berikan ke saya kira-kira? Mungkin yang terbaru dulu. Selain itu, Uang merah. iPhone. Ada iPhone. asli ide. Silakan dicek. Coba sembari dibuka. Saya juga lihat yang lain kalau tak. Coba. Yang Ada yang di sini. miskin. Saya tahu. Ya. Jadi yang digenggam selama ini oleh Pak Adil adalah keluarga. Oke, cukup Dik. Boleh dulu? Boleh. Atau berdiri? Terima kasih kan sampai Pak. Ya, Bapak Ibu. Jadi dari kisah yang tadi banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya. Kira-kira dari dua orang ini, posisi siapa yang menginginkan membuka? Apakah di Bu Irma atau mungkin di Pak Adil? Di Pak Adil. Tapi kan Bu Irma yang minta. Jadi posisinya ketika membuka itu ada di kendalinya Bu Irma. Kalau Pak Adil tidak mau, Dan dia mengungkapkan itu. ya. Jadi posisi kontrolnya itu atau yang posisi akhir yang untuk menyimpulkan dia buka atau tidak di Bu Irma atau Pak Adil? Pak Adil. Pak Adil, bukan di Bu Irma. Ya, jadi benar ya. Jadi sebenarnya apapun alasan kita, bagaimanapun bentuk perlakuan kita kepada orang, ketika orang tersebut belum mau membuka atau memberikan hal yang kita minta, tetap saja tidak akan mungkin. Makanya pada kesempatan yang awal ini saya berinisiatif bagaimana kita apalagi merubah paradigma kita, bahwa biasanya itu sebelum-sebelumnya kita sebagai guru kita mempunyai ilusi bahwa guru yang mengontrol murid. Padahal sebenarnya yang mampu mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Dia bisa mengikuti apa yang kita inginkan ketika dia mengiyakan.
seseorang bisa ikut ke kita kalau kita satu visi dengan orang lain. Jadi Pak Adi tidak bisa mempengaruhi saya kecuali kalau saya mengizinkan. Jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid itu selama ini itu yang terjadi. Kemudian ada hal yang terjadi juga bahwa semua penguatan positif efektif untuk bermanfaat dan bermanfaat. Jadi penguatan yang kita lakukan selama ini kita menganggap bahwa semuanya efektif. Padahal itu belum tentu semuanya efektif. Ketika misalnya peserta didik tidak berniat untuk mengikuti apa yang kita instruksikan. Kemudian ilusi bahwa kritik itu bisa membuat dan rasa bersalah itu bisa membuat kita menguatkan karakter. Guru umumnya dalam kelas biasanya bisa memberikan kritik atau membuat rasa bersalah. Kau mentok yang bersalah. Kenapa 3 kali aku kasih tahu masih belum paham? Padahal sebenarnya itu belum tentu itu menguatkan karakter untuk bisa lebih rajin belajar. Iya pada saat itu. Tapi ketika gurunya sudah tidak ada, akan kembali lagi seperti biasa. Ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pada sekolah-sekolah lain mungkin, anggaplah di sekolah kita. Dan itu mungkin tidak pernah kita laksanakan. Karena memang budaya kita, di sekolah kita itu mempunyai adab yang baik kepada guru atau orang tua. Tapi di luar, terkadang orang mengatakan bahwa nanti dipaksa baru mau ikut. Iya, kalau misalnya dipaksa sholat, mungkin ketika ada orang yang ditakuti, mungkin sholat. Tapi ketika tidak ada lagi, tidak sholat lagi. Lantas apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah peserta didik ada atau tidak ada guru yang belajar, ada atau tidak ada orang tua yang sholat. Ya, jadi kesimpulan umumnya bahwa kedisiplinan itu yang baik adalah ketika motivasi itu tidak berasal dari orang lain, tidak berasal dari luar, tapi berasal dari dirinya. Coba kita lihat kasusnya ya. Maaf. Anda misalnya naik motor pergi ke kota, kira-kira pakai helm tidak? Kenapa? Karena aturan. Yuk. Silakan. Langsung aja dulu. Kalau ke kota naik motor pakai helm tidak? Apa alasannya? Ya, karena di dalam pemikiran saya sebagai pengguna jalan, kecelakaan itu bisa saja terjadi, dan keamanan diri saya selalu saya pentingkan. Sehingga ketika keluar menggunakan motor, maka saya harus menggunakan helm. Itu kesadaran saya sendiri bahwa saya harus menjaga dengan menggunakan helm. Kalau ada polisi, kalau ada polisi, Ya itu persoalan lain lagi bahwa saya tidak melihat keberadaan polisi. Yang penting keamanan diri saya yang saya pentingkan. kalau besar, Ternyata saya bukan. kalau besar gimana? 2 alasannya. Alasannya. Yang pertama untuk keselamatan, yang kedua karena aturan. Oke, baik, kasih banyak. Saya urutkan ini ya. Jadi yang paling pertama yang kita bahas nanti adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Seperti yang dikatakan oleh Bu Haji tadi, kebajikan universal yang digunakan oleh Bu Haji tadi bahwa dia pergi ke kota, ada atau tidak ada polisi, dia akan tetap pakai helm. Karena yang di dalam diri Bu Haji mengatakan bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan diri. Jadi kemudian karena aturan, ada juga yang mengatakan karena aturan. Kalau berdasarkan aturan, maka itu adalah motivasi yang sifatnya ekstrinsik.
Oke, lanjut. Ya. Sebenarnya orang berbuat sesuatu itu ada 3 motivasi. Ada 3 motivasi. Yang pertama, Pak Ade tadi mau tidak buka tangannya kalau dikasih sesuatu. Berarti ada imbalan, ada penghargaan, ada apresiasi. Bisa juga yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini mungkin yang biasa kita laksanakan, bahkan pernah tahu. Saya juga pernah. Orang siswa melakukan sesuatu yang kita instruksikan karena mungkin dia takut kepada kita, menghindari hukuman dari kita. Ketika tidak ada lagi berbuat lagi. Tapi ada yang paling penting, motivasi orang melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti yang disampaikan Bu Aji tadi. Jadi Bu Aji memakai helm karena dia memang ingin menjadikan dirinya selamat karena faktor keselamatan. Ada atau tidak ada polisi yang pakai helm. Kemudian ada atau tidak ada aturan pasti pakai helm karena dia motivasinya adalah motivasi untuk keselamatan. Nah, yang 3 yang terakhir inilah motivasi intrinsik yang pada materi budaya positif yang ingin kita kembangkan, yang ingin kita tanamkan kepada peserta didik. Bagaimana supaya peserta didik dia termotivasi melakukan budaya-budaya positif karena adanya motivasi dari dalam dirinya. Kemudian ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi di modul ini ada 3 bagian. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, restitusi. Perbedaannya apa? Hukuman itu sifatnya tidak terencana dan atau tiba-tiba. Pernah tidak melaksanakan hukuman ke siswa? Pernah. Apa bentuknya? Bu Ika pernah ya? Pernah. Kayak bagaimana? Tugasnya tidak selesai, saya tidak ikutkan belajar. Oh, tidak belajar. Oke. Ini Justru lebih enak karena keluar tidak belajar, materi kita juga tidak tersampaikan. Oh, disampaikan 2. Oke. Kemudian kira-kira bagaimana perasaan siswa kalau dikasih hukuman itu? Merasa bersalah. Apalagi kira-kira dia terima tidak? Dia ikhlas terima tidak? Terima, tapi ikhlas tidak? Wah, ada kesepakatan sebelumnya. Oh ya, berarti memang sudah ada kesepakatan sebelumnya kalau tidak kerja tugas keluar dan disepakati semua siswa. Berarti itu masuk konsekuensi namanya. Jadi bukan hukuman. Kalau hukuman sesuatu yang belum pernah disepakati, kemudian makanya dia tidak terencana dan murid tidak dilibatkan. Kemudian dia bersifat satu arah, biasanya dari gurunya saja, siswa tidak. Dan pada umumnya itu bersifat psikis, jadi hukuman fisik umumnya. Kalau konsekuensi ada kesepakatan sebelumnya, ada kesepakatan. Kemudian dari konsekuensi itu jelas pasti murid merasa tidak nyaman, tetap merasa tidak nyaman. Dan sikap guru kalau di konsekuensi itu dia bertindak sebagai monitoring. Jadi dia pengawas. Kenapa pengawas? Ada aturan, kita mengawas dia sesuai aturan atau tidak yang disepakati. Ada yang diharapkan dalam modul ini yaitu restitusi. Apa ciri khasnya? Restitusi itu prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Karena yang perlu diketahui Bapak Ibu, tidak satupun orang yang tidak pernah berbuat salah. Dan dia juga punya hak untuk
memperbaiki kesalahan tersebut. Nah itulah yang diinginkan di restitusi. Makanya yang kedua itu ada kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi dia mempunyai peluang untuk memperbaiki dirinya dari hasil kesalahan itu. Kesalahan itu juga menjadi pelajaran untuk melaksanakan kebijakan universal. Baik, saya jawab saja ini ya. Oke. Sekarang saya minta Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Silahkan. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu Indah nomor 5 ya. Berarti Bu Indah ini. Iya. Oke, Bu Sarah yang nomor 2 konsekuensi. Wajib yang pertama masuk hukuman. Kalau Bu Sarah yang kedua konsekuensi. Yang ketiga ya, yang ketiga ini konsekuensi atau hukuman? Bersihkan coretan. Hukuman. Yang keempat, Rizka, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kalau pagi berjemur di lapangan jam 12 siang, hukuman. Oke, kita telah satu-satu. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Masuk hukuman atau tidak? Atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya? Kenapa hukuman? Ya, apa hubungannya mencatat 100 kali dengan terlambat? Iya, apa hubungannya mencatat 100 kali di buku dengan terlambat? Makanya kemudian dia bersifat psikis, dia menghukum. Anak-anak disuruh mencatat sampai 100 kali di buku itu memberikan yang sifatnya psikis, makanya dia sebagai hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Oh ya, dikoreksi. Hukuman. Ngapain lari 2 kali karena terlambat? Apa hubungannya? Ini tujuannya dikasih 2 kali ini sebenarnya sifatnya apa? Untuk memberikan efek jerah. Nah, sifatnya hukuman itu tujuannya selalu mau memberikan efek jerah. Makanya ini adalah hukuman. Membersihkan coretan di meja. Iya, konsekuensi. Awalnya meja mungkin bersih, kemudian kita tahu si A yang melakukan itu, ya konsekuensinya bersihkan. Kemudian murid diminta push up 15 kali. Hukuman, ini jelas karena sudah ada fisik di sini. Dan tidak ada hubungannya push up 15 kali dengan masker. Ya, tidak ada hubungannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Konsekuensi. Ya, dia yang mencoret, ya ganti yang baru. Yang terakhir, berjemur di lapangan. Hukuman.
Ya, baik Bapak Ibu. Saya kira sudah mulai terbuka wawasannya ya. Keyakinan keras. Ini juga yang perlu kita lakukan. Mengapa keyakinan keras? Bukan peraturan keras. Bapak Ibu pernah buat peraturan keras dengan anak? Pernah. Contoh. Dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Kemudian bukunya dibungkus. Dilarang makan pada saat proses pembelajaran. Disiplin baik berpakaian dan disiplin waktu. Kita pernah buat peraturan? Pernah ya? Apa peraturan keras yang pernah dibuat? Tidak terlambat mengerjakan tugas dan catatan. Itu harus diselesaikan tepat waktu. Kemudian bukunya itu harus ada dua, catatan dan bacaan. Tidak boleh campur. Ya. Selebih kita Ya. Kalau kita kan beragama Islam, keyakinan kita Islam. Apa itu sholat tidak? Sholat. Ada yang mengatur di rumah bilang harus ke sholat. Sholat. Ada yang aturan, ada tertulis aturan di rumah tak bilang harus sholat. Tidak. Tapi kenapa di sholat? Ya, arti beriman atau keyakinan bahwa memang seorang muslim itu harus sholat. Jadi ada atau tidak ada peraturan, kalau kita meyakini hal itu baik, maka kita akan laksanakan. Sama juga tadi Bu Haji, ada tidak ada peraturan pakai helm, akan pakai helm karena yakin bahwa helm akan memberikan keamanan kepada kita. Makanya itulah alasannya kenapa kita membuat keyakinan keras, bukan hanya peraturan keras. Dari mana keyakinan keras? Oke, kita lihat cara-caranya ya. Keyakinan keras itu berasal dari peraturan sebenarnya. Jadi langkah-langkah membuat keyakinan keras yang ada 6. Yang pertama, kita berdiskusi dengan anak-anak mengenai tata tertib atau peraturan-peraturan yang akan ditaati. Apakah itu peraturan sekolah atau peraturan kelas? Nanti muncul semua. Ada yang dikatakan dilarang makan di ruangan. Oke. Ada mungkin juga mengumpulkan tugas tepat waktu atau masuk ruang kelas sebelum jam 7.30. Itu mungkin peraturan. Tapi peraturan itu biasanya ada yang bersifat negatif. Contoh, dilarang makan di dalam kelas. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Coba saya ajak berpikir. Saya berikan kata larangan. Jangan pikir gajah. Apa yang dipikir? Pasti yang terpikir di kita akan memikirkan yang ada dalam otak kita adalah gajah. Makanya ketika anak-anak dikatakan jangan makan di kelas, maka yang terpikir dalam otak bawah sadarnya adalah makan di kelas. Jadi bagaimana ini Pak? Makanlah di kantin atau mungkin di tempat makan atau di luar kelas, di mana-mana yang diperbolehkan untuk makan. Jadi kita berikan alternatif, jangan duduk di meja. Berarti positifnya duduklah di kursi. Apa lagi? Jangan membuli teman. Positifnya gimana? Hargailah teman Anda. Kalau kita jawab lagi, apa biasanya kata jangan? Jangan buang sampah. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Makanya itu di langkah yang kedua kita
ubah peraturan yang sifatnya negatif menjadi positif, karena secara otomatis itu kita akan mempengaruhi otak di bawah sadarnya anak-anak. Sekarang setelah dikumpul semua peraturan dan kita sudah ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif, nah kita akan menyalurkan peraturan tersebut menjadi sebuah kebajikan atau keyakinan kelas. Contoh misalnya gini, memakai seragam dengan masuk kelas tepat waktu itu masuk ranah apa ya? Disiplin. Jadi akan banyak nanti peraturan, bisa sampai 5 peraturan, bisa disarikan menjadi satu bentuk keyakinan. Ya, keyakinannya misalnya siswa perlu menanamkan disiplin, atau kita layak menanamkan disiplinan, atau kita baik menanamkan kedisiplinan. Ketika anak menanamkan disiplin, maka ada indikator. Ketika melaksanakan ini kita disiplin, ketika tidak melaksanakan ini kita disiplin. Sekarang fokus 1, disiplin. Ketika anak disiplin, kira-kira apa yang muncul di anak-anak? Di santri atau di murid. Kalau murid meyakini bahwa disiplin itu baik, kira-kira murid akan bagaimana? Kalau dia disiplin, ya, contoh pelaksanaan disiplin, kesadaran dalam ini. Ya, yang contoh konkret, kira-kira kalau dia disiplin, contohnya misalnya kumpul tugas, disiplin kan? Apalagi yang lain kira-kira? Ya, apa? On time, jadi hadir tepat waktu. Apa lagi? Ya, kenapa? Tertib segala hal. Kalau lupa kan? Kalau murid sudah disiplin, Ya. Sesuai tertib. Oke. Apa yang tidak muncul kalau dia disiplin? Kalau dia disiplin tidak akan muncul. Apa yang tidak akan dia lakukan anak kalau dia disiplin? Dia tidak akan melanggar. Apa lagi? Dia tidak mungkin memakai pakaian di luar peraturan. Nah? Jadi satu keyakinan itu akan mengakomodir banyak peraturan. Makanya itulah pentingnya juga kita membuat suatu keyakinan keras. Ya. Ini bagi keempat nih. Jadi di bagian keempat ini setelah kita menyalurkan dari semua aturan itu menjadi beberapa keyakinan saja, mungkin sampai 3 saja itu sudah cukup. Ada mungkin saling menghargai, apa lagi? Disiplin, apa lagi kira-kira? Atau mungkin saling menghargai, kita mau satukan lebih luas lagi karena kita pondok pesantren menjaga adab, disiplin, apa lagi? Bertanggung jawab. 3 keyakinan ini kalau kita laksanakan semua peraturan bisa masuk. Makanya diperlukan ada satu keyakinan atau 3 lah cuma. Orang yang bertanggung jawab pasti nanti ketika dia berbuat salah, maka dia akan bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab, maka yang tidak muncul dalam orang yang bertanggung jawab adalah tidak jadi muncul. Nah, orang yang dia berproduktivitas, dia mampu melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Ya. Nah, sekarang tahap yang kelima, Bapak Ibu, kalau ada 3 keyakinan yang kita sepakati, yang kita tanda tangani, kita berdiskusi siapa peran dari warga sekolah. Ya, peran jadi pemantau mungkin, siapa yang peranunya, kemudian pelaksananya, dan yang terakhir
jelas kalau kita sudah laksanakan, pasti akan kita coba ulang refleksi sampai di mana pelaksanaan keyakinan positif tersebut dalam kehidupan kita di dalam kelas, atau mungkin secara umum di dalam kehidupan kita di sekolah ini. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, Dr. William Glasser dia membagi menjadi 5 kebutuhan pokok manusia. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu. Seseorang melakukan sesuatu karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tadi orang Pak Ibu Haji Samsi dia memakai helm, sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup atau kesehatannya, keselamatannya. Kemudian orang makan kan anak-anak masuk di kelas, dia makan karena dia itu sudah lapar. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, dia ingin pengesahan atau pengakuan atas kemampuan. Kadang ada orang menjatuhkan orang lain karena dia ingin mendapatkan pengakuan. Umumnya biasa begitu. Dia menjatuhkan orang, membuli siswa yang lain karena ingin diakui oleh temannya yang lain. Jadi kebutuhan akan pengakuan. Ada juga karena kesenangan. Ada orang selalu memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya. Apa kebutuhan sebenarnya yang ingin dipenuhi? Kesenangan, bercandanya sih. Jadi dia motivasinya adalah dia ingin membuat ada kesenangan di situ. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak juga biasa melakukan sesuatu di kelas sebenarnya karena ingin mencari perhatian sama guru. Oh, institusi waktu terus jadi video, akhirnya membuat sesuatu supaya dia menjadi perhatian oleh gurunya atau mungkin di temannya. Kemudian dia ingin memenuhi kebebasannya. Biasanya anak kayak kita lihat Bapak Ibu di kelas bosan. Kenapa? Karena dia sebenarnya ingin bebas. Dia cenderung biasanya melakukan pembelajaran di kelas. Dan ingin keluar, sebenarnya ingin dipenuhi adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi tidak hanya terus menerus di kelas mungkin. Nah, setelah kita tahu apa kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh siswa, itu bisa membantu kita untuk menentukan langkah-langkah yang akan kita tempuh ke depannya. Makanya materi selanjutnya setelah ini akan ada nanti restitusi dengan posisi kontrol dulu. Tapi sebelumnya coba Bapak Ibu kira-kira amati ini kejadian di kelas. Kemudian apa kira-kira yang mendasari siapa lagi namanya? Doni melakukan hal tersebut. Oke. Dari 5 kebutuhan. Apa yang Anda lakukan? Kemudian apa rasanya kira-kira Doni melakukan hal tersebut? Jadi Doni itu selalu mengambil makanannya atau bekal makan siangnya temannya. Siapa yang mau beri pendapat? Budak ya.
Kalau menurut saya kebutuhan dasar yang dilakukan oleh doni itu semata-mata karena kesenangannya, senang mengganggu temannya dan senang makan siang gratis. Berarti kebutuhan bertahan hidup saja. Kalau bertahan hidup bukan kayaknya, karena dia mengambil paksa, jadi untuk mengganggu dia saja kesenangannya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Untuk yang harus dilakukan itu pertama-tama kita dekati dulu dengan si doni dan bertanya apa alasannya kenapa dia sering sekali meminta pertolongan teman-temannya. Kemudian kita kasih penjelasan kepada doni bahwa hal yang dilakukan itu adalah salah, karena meminta bekal makan siang dengan paksa itu juga bisa merugikan teman-temannya, apalagi teman-temannya biasa apa Tony. Tapi ada doni bahwa nanti ada manusia gratis. Mungkin itu saja. Tidak mau lagi. Terima kasih banyak. Ya, tahu. Ya. Jadi salah satu yang disampaikan oleh Bu Rono Jana itu alasannya kenapa doni melakukan hal tersebut? Ya, bisa saja yang pertama karena kesenangan. Dia ingin bercanda kepada temannya. Ya. Tapi bisa saja yang lain. Banyak kemungkinan. Mungkin perlu tahu kalau ada manusia gratis. Ya. Mungkin untuk bertahan hidup kita nggak tahu ya. Jangan sampai di rumahnya dia tidak sarapan, bahkan dari malam dia tidak makan. Jadi perlu ditelusuri. Bisa saja ini doni kurang mendapat perhatian dan rasa kasih sayang dari orang tuanya. Makanya sampai di sekolah dia mencari perhatian dan kasih sayang dari temannya dengan cara mengambil, atau dia sebenarnya dia cuma mau makan sama-sama. Bisa saja seperti itu. Jadi banyak hal yang mungkin terjadi. Bisa saja dia ingin menunjukkan penguasaan. Dia mengganggu temannya, ingin menunjukkan bahwa dia mampu menguasai temannya yang lain. Diambil pun dia tidak marah. Diambil makanannya pun teman-teman yang lainnya itu menurut saja. Jadi bisa saja itu motivasi yang dimunculkan oleh doni untuk menunjukkan bahwa dia mampu menguasai teman-temannya. Dia yang paling dewa mungkin. Bisa saja karena ini bebas. Bebas maksudnya di sini, anggaplah misalnya dari orang tuanya nasi goreng terus. Jadi dia sebenarnya dia mau mengganti menu makanannya dari menu-menu yang lain. Ternyata ada temannya bawa ayam skripsi, ada yang bawa nasi padang, mau pindah ganti. Jadi dia bosan dari mungkin dari bekal yang diberikan oleh orang tuanya, dia mau ganti. Dia punya teman lain, ambil ini. Dia ingin bebas. Dia tidak mau monoton. Ya, kesenangan seperti yang disampaikan Bu Rauda tadi. Baik, ini posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru ini yang kelima menurut ya, maksudnya nanti ada bagiannya, bagian 6 itu namanya restitusi. Posisi kontrol guru itu ada 5 bagian ya. Yang pertama penghukum. Apa cirinya? Orang besar tinggi, membentak. Kemudian murid mungkin dari hasil pembentangan itu marah, dendam. Kemudian ketika didesak, dihukum, dia mungkin menyalahkan orang lain. Oh ya, ini juga Bu Salatoni. Jadi cirinya itu kalau guru yang menjadi penghukum, menyalahkan orang lain, atau bahkan guru langsung menyalahkan siswa. Itu cirinya penghukum. Kita masuk di mana? Sekarang mungkin masih di sini. Ada yang kedua lebih penting daripada penghukum, pembuat rasa bersalah. Kau mantul dong, bisa. Kau mantul tidak mau belajar, itu pembuat rasa bersalah.
temanmu 1 kali jadi kasih tahu, nah kau ya 3 kali tidak nih, membuat rasa bersalah. Pernah iya. Satu hikmah yang saya masuk CGP selama ini, merefleksi diri sendiri. Pernah dongeng ini, pernah juga ini. Ada juga yang ketiga, dia menempatkan dirinya sebagai teman. Kerja saya ini hampir bedakan lagi Ustaz, belum dibersihkan. Sebentar nama dua gitu, itu di posisi sebagai teman. Hampir bedakan pengawas, bersihkan dulu ya, selesaikan tugasmu. Ini sebentar harus selesai memang. Nah, itu sebagai teman, dia memposisikan. Apa dampak negatifnya, Bapak Ibu? Yang paling terakhir itu dampak negatifnya, murid akan tergantung kepada satu guru. Contoh, Bu Sarah, dia memposisikan dirinya sebagai teman. Guru yang lain itu tidak ada, Bu Sarah Mam yang bayar. Iya, itu dampak negatifnya. Nanti kau ditolong, pecah, kau dimentok. Usaha itu bagus. Tiba penamatan usaha jadi dampak. Pak Adi tidak dapat, Pak Ecer tidak. Karena yang jadi teman cuma satu. Itu dampak negatifnya. Ya, ada yang keempat berfungsi sebagai pemantau, pengawas. Mana tugasmu? Belum nih Pak. Saya kira sudah sepakat. Ini harus kumpul jam sekian, hari sekian. Dia bertindak sebagai pengawas. Nadanya data. Kemudian bahasa tubuhnya biasanya bersifat formal. Itu pengawas itu. Berbicara dengan sesuai catatan dengan fakta. Jadi ada yang fakta yang dia lihat. Jadi dia membandingkan aturan dengan fakta yang terjadi. Kemudian dia memberi konsekuensi dan menyelesaikan bila diawasi. Jadi guru itu yang bertindak sebagai pengawas, dia memberikan konsekuensi. Kalau ada konsekuensi berarti ada aturan sebelumnya. Ya, setidaknya ini yang dibutuhkan. Paling tidak ini yang dibutuhkan. Mau menghukum ya hukum sesuai dengan, atau berikan konsekuensi sesuai dengan yang telah kita sepakati. Makanya ke depannya mungkin saya termasuk berefleksi. Ada aturan memang yang sudah ditaati oleh guru dan juga diketahui oleh siswa beserta konsekuensinya. Supaya ketika kita bertindak, setidaknya kita berada di sini posisi memantau atau mengawasi. Yang terbaik, yang terakhir dia bertindak sebagai manajer. Suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Jadi dia pendekatannya kepada murid. Kemudian guru membantu siswa untuk bertanggung jawab. Jadi ketika misalnya ada siswa yang tidak kumpul tugas, ya tanggung jawabnya bagaimana? Nanti yang memutuskan adalah siswa sendiri, supaya siswa tidak merasa terbebani, supaya siswa tidak merasa dendam, supaya siswa bahwa tanggung jawab yang dia lakukan adalah pilihannya sendiri, dan itu disepakati oleh guru dan siswa. Kemudian menguatkan karakter. Guru yang bertindak sebagai manajer, dia menguatkan karakter. Ada siswa yang awalnya mungkin selalu lambat masuk. Kemudian setelah ketika bertindak sebagai apalagi manajer, maka guru akan membuatkan karakter itu menjadi siswa yang berdiskusi. Dengan adanya keyakinan kelas tadi, ya kayaknya sudah siap lanjut di restitusi. Tahu saya ini? Materi terakhir. Ini yang paling penting, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tadi ada kan keyakinan keras yang kita buat. Menstabilkan identitas di sini. Orang kalau berbuat salah cenderung merasakan dirinya bahwa dia adalah orang yang paling gagal. Kalau misalnya tidak kumpul tugas, ini saya yang paling malas. Apa fungsinya menstabilkan identitas? Fungsinya adalah bagaimana anak-anak supaya tidak menganggap dirinya bahwa dirinya adalah yang paling rendah. Dia mempunyai motivasi untuk bisa memperbaiki dirinya. Contoh, kenapa kita lambat datang? Bantu dulu orang tuaku di rumah karena menjemur di pagi. Bagaimana menstabilkan identitas? Jangan katakan tidak bisa mentok atur waktu. Menstabilkan identitas ini bagus betul itu nak. Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Pasti baik dari mana? Baik dari mana? Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini menanyakan apa alasannya, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Seperti tadi yang kelas 2 tadi Pak Idoni, kita tanyakan kira-kira apa misalnya kebutuhan yang akan dipenuhi. Makanya di bagian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi sehingga dia melakukan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini bahwasanya kita kan sudah sepakat mungkin ada sampai misalnya 3 keyakinan yang disepakati. Ada disiplin, ada bertanggung jawab, menjaga etika. Kita kira-kira kalau dia terlambat, keyakinan yang mana yang dilanggar? Berarti disiplin. Kemudian kita juga bisa menanyakan kepada siswa, kedepannya kau mau jadi bagaimana? Pasti semua orang sebenarnya mau menjadi lebih baik, mau menjadi orang disiplin. Cuma mungkin ya itu tadi ada kebutuhan yang ingin dicapai. Ya, ini menstabilkan identitas ya. Jadi berbuat salah itu wajar, tapi bukan kita mendukung bahwa berbuat salah terus. Berbuat salah itu wajar, karena memang tempatnya salah ya manusia. Ya, setiap cucu Adam itu pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat yang memperbaiki diri. Ya, tidak ada yang sempurna, itu prinsipnya. Kemudian Bapak Ibu pasti pernah menjadi sama dulu waktu SD atau waktu SMP atau SMA, waktu sekolah. Oke. Kemudian kita bisa juga mengatakan bahwa Bapak atau saya atau Ibu kalau berhadapan dengan siswa tidak berniat untuk mencari siapa yang salah, tapi bagaimana caranya memperbaiki kesalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, tadi kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Terakhir, menanyakan keyakinan. Baik, miskonsepsi ya, terakhir ya. Miskonsepsi yang disampaikan pada saat elaborasi. Kalau ada restitusi Pak, tidak perlu ada konsekuensi, ada aturan, tetap ada. Contoh misalnya, ada siswa terlambat mengumpulkan tugas, ya tetap kita tetapkan aturan dengan konsekuensinya, baru kita restitusi. Apakah di satu pertama dia terlambat mengumpulkan tugas langsung direstitusi? Tidak. Restitusi itu kita lakukan ketika sudah ada pola yang berulang, 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin 4 kali terlambat mengumpulkan tugas, baru restitusi. Ditanyakan apa alasannya, kemudian ditanyakan bagaimana keyakinan tentang disiplin karena terkait disiplin misalnya, dan kita tanyakan kepada peserta didik apa yang akan dia lakukan untuk menebus kesalahan itu. Tapi bukan berarti tidak dipakai lagi konsekuensi, tetap dipakai konsekuensi. Saya kira itu Bapak Ibu penutup
Dari penerapan disiplin positif itu bahwa guru sebaiknya dia bersifat atau menjalankan dirinya sebagai manajer atau sebagai among yang menuntun murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara mengatakan begini, di mana ada kemerdekaan, maka disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin yang terbaik adalah disiplin dari dalam diri sendiri. Dan ketika orang yang tidak bisa mendisiplinkan dirinya, maka ada kekuatan lain yang akan mendisiplinkan orang tersebut. Itu Ki Hajar Dewantara. Kalau kita tidak mau mendisiplinkan diri kita, akan ada aturan yang bisa mendisiplinkan kita. Saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Saya isi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Jadi itu adalah tadi pemaparan dari Pak Ihsan. Mudah-mudahan semakin menambah pengetahuan kita, bagaimana ilmu kita, dan semakin berwawasan global. Saya kira ada tanggapan atau pertanyaan atau pas? Ada, silakan. Satu orang saja ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah pemaparan materi oleh Bapak Ibu, ini merupakan materi yang sangat menarik ya. Ini bisa menjadi bahan refleksi dan materi tambahan bagi kami bahwa Pondok Pesantren Al-Quran itu ini menerapkan konsep anak yaitu mengurangi hukuman, memperbanyak apresiasi. Karena setelah ditelaah secara mendalam ini, beberapa tahun terakhir ini banyak aturan-aturan yang dibuat. Misalnya santri yang melanggar akan mendapatkan hukuman, akan tetapi pola baru ini kita akan ubah konsepnya menjadi apresiasi, memperbanyak apresiasi, mengurangi hukuman. Karena setelah di teman waktu itu pendidikan, pertanyaan di sini mungkin satu yang ini ya, yang dimaksudkan sebelumnya. Nah, itu kita membuat apresiasi kepada siswa yang pertama disiplin berpakaian, kemudian yang kedua dan sholat jamaahnya, kemudian berprestasi dan lain sebagainya. Ada satu nominasi yang kami terapkan di situ ya. Jadi otomatis secara alam bawah sadarnya santri, mereka berpendapat wah saya harus berlomba-lomba ini supaya nominasi selanjutnya saya masuk. Karena masih banyak lagi nominasi yang akan dilakukan lagi oleh para guru dan para santri-santri yang ada di kampus. Jadi bagaimana pertanyaan saya bagaimana menurut Bapak kita menerapkan hal seperti itu yang banyak apresiasi dan mengurangi. Ya, di materi budaya positif ini kita memang diarahkan untuk menghilangkan hukuman. Tapi yang perlu diketahui bahwa sebenarnya kadang apresiasi itu juga menjadi hukuman. Saya pernah alami ini. Di contoh konkretnya, di dalam kelas itu saya yang paling sering saya gunakan adalah sistem kompetisi yang bisa selesai dalam waktu 5 menit atau 7 menit. Ada bintangnya atau saya kasih 150 nilai kalau benar. Kalau yang tidak selesai selama 7 menit, dia selesai sampai 15 menit 100 kalau benar. Ternyata itu menjadi hukuman. Kenapa jadi hukuman? Karena orang cenderung berebut untuk cepat. Akhirnya banyak di antara anak-anak yang selesai 7 menit tidak sampai 100. Tidak salah itu. Padahal dia orang yang pintar. Ketika kita memberikan apresiasi, kalau itu apresiasinya kepada hasil, maka itu menjadi hukuman.
Contoh misalnya begini, kita memberikan apresiasi hadiah, maka anak-anak yang terbesit di dalam dirinya adalah dia menumbuhkan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi dalam diri. Jadi mesti ini kita lihat juga bagaimana memberikan apresiasi yang bagaimana juga yang lebih bagus. Lantas yang bagaimana yang bagus? Kalau di dalam pembelajaran, apresiasi yang terbaik adalah ketika anak-anak paham materi tak. Pernah dilihat matanya anak kalau paham materi tak? Berbinar-binar, bersemangat, mau tahu materi berikutnya, kapan kita dimasuk, Pak. Itu apresiasi yang terbaik. Bagaimana apresiasi yang lain? Boleh diberikan apresiasi kalau itu apresiasi kepada proses. Contoh misalnya begini, terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas yang telah menyempatkan kehadirannya sampai di sini. Itu apresiasi, pengakuan. Boleh dalam proses. Kalau anak-anak yang rajin, oh terima kasih anak-anak itu sudah rajin sampai di sekolah, sudah rajin ikut sholat berjamaah, boleh dibolehkan. Tapi apresiasi yang menghukum itu adalah apresiasi yang menjadikan anak-anak mengembangkan nilai positifnya karena ada hadiah. Tidak ada hadiah, tidak mau itu. Jadi boleh dilakukan, tapi dipikirkan bagaimana cara memberikannya itu, supaya dia tetap mengembangkan apresiasi dan mengembangkan keyakinan positifnya itu dari dalam dirinya, bukan dari luar. Ya, saya kira itu. Mungkin ada tambahan. Jadi itulah tadi tanggapan pertanyaan sekaligus jawaban. Mengingat waktu, barangkali cara kita hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala mungkin bisa disimpan, karena salah periksa ini setiap hari kita ketemu, jadi bisa dijawab. Tapi kalau memang sudah tidak bisa tahan lagi, sampai tidak ada ya dicek saja. Insya Allah kita akan kembali melakukan pertemuan untuk kembali memikirkan ke depan untuk lebih baik lagi. Terakhir, permohonan maaf kepada Ibu Bapak pengawas apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadirannya di sekolah kami ini. Ya, perlu juga akan sampaikan bahwa di sekolah kami ini memang hampir setiap hari hujan, Ya bolehlah disebut sebagai kampung hujan. Nah, kalau di Bogor itu kota hujan, kalau kita di sini kampung hujan, karena hampir setiap hari. Terkadang hanya sampai jam Laku, kota ke sana itu aman-aman saja, kita di sini hampir setiap hari diguyur hujan. Sehingga orang tua mengatakan seandainya nanti kota tua ya mungkin kita tinggi-tinggi ngasih lagi. Seandainya karena hujan tinggi-tinggi ngasih tahu seperti itu. Jadi namun berkali barangkali ya alhamdulillah dengan suasana sejuk tanpa AC, sekalipun sudah mulai juga sedikit hangat. Mudah-mudahan ini menambah berkah pertemuan kita. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini semakin menambah pengetahuan kita, dan insya Allah ke depan kita lebih baik lagi. Saya kira seperti itu. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, dan terima kasih kepada dua guru juga, guru-guru hebat yang sudah ikut ada di pertemuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Alhamdulillah
sebagai seorang murid. Yang akan kita lakukan hari ini, Bapak minta anak-anak sekalian, kesempatannya hari ini kita mau buat yang namanya kesepakatan keras atau keyakinan keras, ya, keyakinan keras. Ada yang tahu yang namanya keyakinan keras? Tidak. Pernah dengar? Tidak. Barusan dengar? Tidak. Ya, barusan dengar. Jadi kalau tata tertib pernah dengar? Pernah. Aturan kelas pernah dengar? Pernah. Jadi keyakinan kelas ya tidak beda jauh dengan tata tertib atau peraturan kelas. Cuma keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum. Yang dibahas di dalamnya adalah hal-hal yang positif. Contoh misalnya, kalau kita ujian, yang kita hindari apa? Menyontek. Kalimat positifnya apa itu? Bersikap jujur. Oke, apa lagi? Kalau membuli teman, nah itu negatif. Positifnya apa? Menyayangi. Apa lagi? Saling merangkul. Saling apa lagi? Menghargai. Apa lagi kira-kira yang biasa kegiatan-kegiatan yang negatif yang kita buat, yang biasa dibuat oleh peserta didik yang lain? Apa? Saling berbagi, empati namanya. Apa lagi? Kalau sakit, oke. Kira-kira apa yang kita lakukan kalau kita sakit supaya tidak sakit? Istirahat atau menjaga Kesehatan. apa lagi? Kalau dalam kelas supaya cantik terlihat. Saling membantu. Apa? Dan bersihan. Harus menjaga kebersihan. Jadi sekarang Bapak siapkan ini namanya sticky note. Anak-anakku sekalian, silahkan isi keyakinan keras menurut kalian minimal 3 keyakinan keras. Nanti dikumpul, ditempel di atas, baru kita sebutkan keyakinan keras yang akan kita sepakati. Jadi keyakinan keras ini yang akan kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari sebagai peserta didik, sebagai murid, sebagai santri, ya, sebagai anggota keluarga juga mungkin di rumah, ya. Di kesepakatan keyakinan ini yang akan kita sepakati sama-sama. Pink, semuanya mau pink atau pink saja? Dikasih 2 warna, ya. Pink. 3 warna. Baik anak-anakku sudah selesai ya? Sudah. Sekarang anak-anakku sekalian boleh menempelkan di atas di papan tulis ini masing-masing keyakinan kelas yang kalian buat.
satu dua orang silakan ke depan. Jamila, silakan. Ya, boleh disebutkan kembali yang saya sebutkan tadi. Apa-apa yang ada. Ya, silakan. Silakan dibaca kembali kalau teman-teman. Yang ada yang keyakinan kelas yang ada di atas bisa disimpulkan. Contoh keyakinan kelas seperti Yang ada di atas yang dikumpulkan coba. saling menghargai, Menghargai, disiplin, disiplin, tertib, tertib, menjaga adab, menjaga adab bagus, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan. Apa lagi? saling menjadi teman. Saling menjaga. Seperti yang itu ya. Menjaga kebersihan sudah. Oke, ada yang lain, satu orang lagi. Siapa yang mau? Siapa mau? Siapa mau tampil? Angkat tangan. Sini. Sini sana. Ya. Coba. Yang saya sebutkan tadi atau mau dibaca kembali silahkan. Kira-kira apa yang ada? Balik saling merangkul, menghargai satu sama lain. Boleh kembali. Paling penting disiplin. Oke, kalau syarat tadi 3, saling menghargai, saling merangkul, disiplin, ya. Kalau Jamila tadi bertanggung jawab, Tertib. menjaga kebersihan, tertib, menjaga adab. Kalau lagi? Oke, berapa keyakinan yang kita mau angkat? 1. Kita tetapkan ya. Menjaga kebersihan 1. Dari sini, dari biasa di sini. Tertib, Jaga adab. disiplin, menjaga adab sudah 4. Apa lagi? Bertanggung jawab sudah 5. Saling menghormati, Saling membantu. saling membantu. Menjaga kebersihan sudah tadi belum? Sudah. Oke, menjaga kebersihan. Terus saling menghargai masuk. Apa lagi ya? 7. Jadi ada 7 ya. Kita sepakat tadi tanggung jawab, disiplin, tertib, menjaga adab, saling menghargai, menjaga kebersihan, tanggung jawab. Oke, sudah. Saya anggap ini tanda tangan kalian yang bertanda tangan hari ini sepakat akan hal itu. Bertanggung jawab berarti Anda masuk atau misalnya terlambat mengumpulkan tugas, tanggung jawab kalian adalah mengumpulkan kembali. Itu tanggung jawab. Disiplin, apa penerapannya disiplin? Masuk kelas tepat waktu, salah satunya. Menjaga adab, oke, menghormati guru. Oke, termasuk adab. Saya kira cukup. Makasih anak-anakku sekalian. Kesepakatan kita hari ini ada 7 poin untuk keyakinan kelas. Sekali kita akan terapkan di lingkungan sekolah secara umum di sekolah ini, di dalam kelas secara khusus, dan kita akan bawa kembali ke rumah kita, tetapkan di area kita, di saling menghargai, menjaga adab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkiyatul Aulia dan kelas 7B. Kesan saya ketika membuat keyakinan kelas itu senang sekali karena kelas dapat disiplin dan kelas lebih maju ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Cintara dari kelas 7B. Perasaan saya sangat senang sekali ketika ada keyakinan kelas karena membuat kelas ini menjadi lebih tertib serta kelas ini menjadi lebih bahagia karena banyak peraturan yang dapat menambah akhlak menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fakira Zahra kelas 7B. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat senang karena dapat membukakan pendapat yang selama ini saya pendam yang tidak dapat saya katakan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nujaria dari kelas 7B. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas karena kelas jadi lebih tertib dan lebih bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Saraha dari kelas 7B. Perasaan saya membuat keyakinan kelas yaitu membuat kelas jadi bersih dan tertib.